memposting kabar bahagia gitu ya, tapi juga ada kekhawatiran. Di situ adanya diketahui bahwa Ibu Ika ada plasenta akreta. Tapi sebelum diceritakan plasenta akretanya yang menjadi kekhawatiran Pak Dedi dan Ibu Ika, mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman melahirkan anak keempat. Mungkin ini juga hadiah dan gift dari Allah ya. Mungkin sudah direncanakan untuk memiliki anak perempuan. Bisa diceritakan tadi, silakan. Assalamualaikum, terima kasih teman-teman pers. Ya, hari ini kami ingin mengabarkan berita bahagia ini. Telah lahir sebenarnya di tanggal 7 Mei 2023 jam 9.16 dibantu oleh Om Dokter Febriansyah dan dokter senior Dr. Hamid. Tentu aja bahagia, nggak mungkin melahirkan mungkin anak itu tidak bahagia. Semakin bahagia karena pertama memang ini anak perempuan saya yang pertama setelah sebelumnya dikaruniai Tuhan dengan 3 anak laki-laki. Kalau direncanakan sih enggak ya, karena memang mungkin dalam banyak hal seringkali go with the flow gitu kayaknya. Kebetulan kami berdua tidak mengikuti program KB gitu ya. Jadi tidak ada program KB, jadi semuanya berjalan natural saja. Tiba-tiba hamil gitu. Nah, ketika hamil yang keempat, dari awal sebenarnya sudah ada kekhawatiran karena posisi janin itu menempelnya memang agak di bawah ya dok. Kita waktu pertama kali kontrol sama dokter Febri juga, ini memang agak di bawah gitu. Tapi kita dari awal memang udah ketemu dokter Febri dan sudah diberi semacam guidance, semacam peta gitu apa yang kita hadapi dari kelahiran proses persalinan nanti gitu. Dan secara istilah medisnya memang ada plasentanya di bawah gitu, dan menutupi jalan lahirnya si baby, dan kemudian dalam kondisi namanya predia akreta itu. Nah, nanti mungkin dokter Febri akan lebih pandai menjelaskannya. Cuma secara awam gitu, kemudian kami melakukan research gitu ya di internet, Google, di sosial media terhadap kondisi ini yang dihadapi oleh ibu-ibu hamil yang lainnya gitu. Kemudian begitu kan dijelaskan ABCD-nya, walaupun mungkin lebih umum karena kan yang menceritakan orang yang mengalami gitu. Sampai akhirnya kita ketemu semacam kayak info bahwa ini ada dokter yang punya kemampuan hebat dalam menangani predia akreta, yang ketika menangani ini mampu mempertahankan rahim ibunya. Karena kalau salah satu tantangannya kan memang kalau kondisi ini bisa sampai si ibu itu mesti diangkat rahimnya. Dan dokter Febri bersama dokter kami berhasil mempertahankan rahim ibu, kemudian membantu kelahiran anak dengan sempurna, meskipun memang dia maju waktu lahirnya gitu, maju sekitar 2 minggu. Kira-kira gitu sih. Baik, terima kasih Mbak Didi. Dan sebelum saya akan memberikan kesempatan pada teman-teman media untuk bertanya lebih lanjut, saya penasaran juga ini tadi dengan plasenta akreta yang dialami oleh Ibu Ika. Mungkin Dr. Febriansyah dari mohon maaf yang ini dok, punten, mungkin boleh pakai mic saya aja ya. Bisa dijelaskan mungkin masyarakat di luar sana belum tahu apa sih plasenta akreta yang bisa dialami oleh ibu hamil. Silakan. Jadi Ika ini sebenarnya ada 2 kondisi. Yang pertama plasenta previa, yang kedua dia disertai dengan plasenta akreta. Jadi plasenta previa itu plasentanya nempel bukan pada tempatnya. Seharusnya plasenta itu nempelnya di puncak rahim, jadi bayi bisa keluar melalui jalan lahir.
Pada kondisi ini dia plasentanya previa, jadi menutupi jalan lahir. Itu kondisi yang pertama. Nah, kondisi yang kedua, dia akreta. Akreta itu harusnya plasenta setelah bayi keluar, plasenta akan copot dengan sendirinya. Nah, ini pembuluh darahnya itu menembus sampai ke dinding-dinding rahim. Makanya di sini saya bilang dari awal ini adalah suatu kehamilan yang resikonya sangat tinggi. Karena pada saat proses bersalin, risiko perdarahan akan sangat banyak. Dan yang paling tidak diharapkan, risikonya kalau tidak bisa dipertahankan harus diangkat rahimnya untuk menyetop atau menghentikan perdarahan. Jadi kondisinya alhamdulillah semua bisa sesuai rencana kita. Jadi timnya, jadi akreta ini operasinya sangat beresiko. Jadi kita harus membentuk tim untuk menanggulangi penyakit atau menata lasananya. Kemudian kita sudah harus backup dengan persiapan-persiapan sampai bapaknya kita Pak ada kemungkinan ICU dan ICU itu sudah harus dipersiapkan. Jadi alhamdulillah semuanya sesuai rencana kita, ibunya sehat, tidak harus rahimnya diangkat, tidak harus diobservasi di ICU juga karena operasinya berjalan lancar dan bayinya hanya 24 jam diobservasi ya. Selanjutnya bisa langsung bersama dengan ibunya. Jadi kondisinya seperti ini. Ya, baik. Terima kasih Dr. Febriansyah, dan alhamdulillahnya semuanya bisa ditangani dengan baik ya dok ya, karena diketahui di awal seperti itu. Dan seperti diketahui tadi juga seperti disampaikan bahwa persalinannya ditangani oleh Dr. Habib SPOG, SP Onkologi, dan juga Dr. Febriansyah Darus, SPOG Konsultan Fetal-Maternal. Dan saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman media untuk bertanya kepada Pak Dedi dan juga Ibu Ika. Dan jika ada pertanyaan medis juga bisa sampaikan langsung kepada Dr. Febriansyah Darus. Silakan yang ingin bertanya. Ya, Mas Dedi, selamat sebelumnya. Terima kasih Mas. Saya Iqbal dari Video.com. Untuk nama putrinya sendiri, apa Mas, dan berat, ukuran badan dan tingginya juga? Nama putrinya Alenka Rubina Lisan. Alenka Rubina Lisan. Lahir 7 Mei 2023 jam 9.16 pagi. Hari Minggu. Beratnya 230 gram, panjangnya 43 cm. Ada arti nama sendiri Mas untuk anak, apalagi ini anak pertama putri Mas. Iya. Alenka dari mana sebenarnya? Ya sebenarnya kan karena 3 anak sebelumnya kan laki-laki ya, jadi kebiasaan nyari nama laki-laki. Nah itu perempuan kita agak bingung sebenarnya kan. Terus apa ya kira-kira nggak terlalu familiar gitu namanya, makanya kita pilih pas lihat sebenarnya di Google juga nama Alenka kayaknya lucu gitu, apalagi karena bapaknya kan penyanyi ya, harapan saya gitu salah satu ada yang bisa ngikutin jejak bapaknya, oh mungkin yang perempuan gitu. Nah kita ngambil dari nama penyanyi Alenka. Nah artinya sih sebenarnya kalau di Google jadi ini tuh perempuan yang apa ya, berkarisma kayak gitu lah. Terus ya kalau cantik sih pasti harapannya jadi anak yang cantik gitu karena perempuan. Ya paling kayak gitu-gitu aja sih artinya. Kalau Rubina sebenarnya dari bapaknya. Seperti itu. Iya, Rubina dari Berjulau. Ada jujur dulu ada sebuah lagu dari gitaris Joe Satriani namanya Rubina Blue Sky Happens. Rubina itu nama istrinya Joe Satriani. Saya senang sekali namanya. Jadi tidak pada nama ini kemudian punya arti apa gitu, enggak. Nama ini nyatol aja gitu. Terus sejak mendengar lagu itu zaman masih SMA, lagu itu tahun 90-an. Kemudian kalau dinamakan pada perempuan bagus sekali. Terus waktu berjalan nama saya lagi terus. Rubina nggak bisa dipakai, masa ada laki-laki saya namanya Rubina, namanya Joe Satriani, pedean. Nama anak saya ada namanya Kenzo yang pertama, yang kedua El Maika, yang ketiga Benjamin, terus yang pas lahir, wah nih
ketemu dokter Febri. Ini udah berapa kali tes dicek USG nggak berubah-berubah nih, kayak perempuan beneran gitu kan. Kalau laki-laki biasanya kan yang pertama pasti laki-laki, tapi kalau perempuan kan kadang-kadang bulan ini perempuan, bulan depan Pak ada monasnya gitu. Ini perempuan terus di benak saya Niruna ini bisa dirilis. Ya akhirnya keluar di Arenka Rudina Lisa. Kalau Lisa memang karena saya ribut buat kakek saya namanya Haji Lisa. Jadi Lisa itu saya pakai sebagai itu. Iya, baik, terima kasih. Nama yang cukup cantik ya. Semoga nama yang diberikan juga menjadi doa dan harapan pada hari ini dan juga Indonesia. Silakan. Ya, Ben mau tanya Ben apa? Jarak dari berapa tahun sih dari anak pertama, kedua, ketiga sampai yang ini, terus pas lahirannya gimana? Ada persediaan dokter? Artinya ada hakimnya atau apa sih gitu? Kalau jarak dari yang pertama Kenzo itu lahir 2014. Ini istimewa sebenarnya. Anak saya 3 ini lahirnya semua September. 1 September 2014. Kemudian yang kedua El Maika Malik itu 26 September 2017. Terus Benjamin Isan itu lahir 5 September 2019. Nah, kemudian yang ini 2023 7 Mei, jadi jaraknya iya sekitar 3 tahun gitu. 3 tahun yang akan memusikkan ketika belum sekolah gitu. Saat masuk SMP, iya, tapi SMP atau SMA bapaknya kan musik, kerja ikhlas. Kalau kesulitan memang dari awal, Dr. Febri udah bilang bahwa kehamilan posisi plasenta yang di bawah, kemudian berkembang menjadi akreta ini punya kans masuknya kehamilan berisiko, kelahiran yang berisiko. Salah satunya adalah si ibu itu punya kemungkinan pendarahan di kehamilan karena posisi di bawah kalau tertekan gitu. Dan alhamdulillahnya itu tidak terjadi seperti pada masa kehamilan di awal-awal. Kalaupun ada cuma minor gitu. Nah, kemudian kesulitannya adalah karena ada di bawah, nanti dokter bisa lebih dijelaskan, posisi lahirnya itu jadi di dalam lahirnya tertutup oleh si plasenta, jadi bayinya mesti disesar. Karena saya hadir di dalam ruang operasi, bayinya masuk operasi itu jam 9 pagi, jam 16 menit kemudian mereka bisa dilahirkan dalam proses operasi. Tapi si ibu di operasinya lama sekali gitu. Lebih dari 1 jam. Tapi itu bisa lebih menjelaskan lebih gitu. Karena tadi kondisinya akreta, jadi teknik operasinya juga sedikit berbeda dengan sesar yang biasa. Jadi yang akreta itu kan pembuluh darahnya itu nembus sampai ke dinding rahim. Jadi kadang-kadang pada kasus yang sangat parah dia bisa menembus sampai ke kandung kencing. Jadi kencingnya kadang-kadang itu berdarah. Yang kemarin itu yang kita lakukan alhamdulillah setelah bayi yang lahir, plasentanya bisa kita pertahankan. Pada tindakan ini kenapa lebih lama? Karena kita harus mengikat pembuluh darah besar yang di belakang rahim itu supaya darahnya tidak banyak keluar, jadi plasentanya bisa bersih dilepaskan semua. Itu yang memang operasinya kategorinya risiko tinggi, jadi kita benar-benar harus memiliki tim yang baik supaya menghindarkan risiko komplikasi dan perdarahan. Memang awal-awal sebenarnya ini di luar jadwal ya, kita jadwalnya tanggal 20, lalu 1 hari kontrol ditelepon sama Ika pendarahan dok. Udah saya suruh masuk, kita kasih pemakaran paru karena memang usianya masih 35 minggu. Di situ baru kita operasi dengan persiapan. Jadi memang sedikit lebih lama daripada operasi yang sesar biasa. Dok, atau lagi itu sebelum ini lahiran ada rasa apa enggak gitu? Gejala apa mungkin? Ya sebelum melahirkan ya. Karena 3 sebelumnya itu nggak pernah ada masalah, alhamdulillah, bahkan sampai nyom dan pendarahan itu nggak pernah, flat pun nggak pernah ya, alhamdulillah gitu, semua lancar walaupun memang operasi sesar juga tiga-tiganya.
Nah kalau untuk yang keempat ini awal-awal sih juga ada rasa yang aneh gitu di perut atau di badan gitu. Nah cuma ketika kita tahu plasentanya itu hampir kena di bekas sesar yang 3 kemarin, ya jadi suges aja sih sebenarnya ke badan gitu, kayak aduh takut kalau terlalu banyak jalan atau terlalu banyak bergerak takut pendarahan atau takut guguran gitu. Karena memang sebelum ke dokter Febriansyah, karena dokter Febriansyah kan kebetulan sumber maternal ya dok ya, jadi dokter kandungan yang lebih khusus lagi, lebih detail lagi gitu. Jadi sebelumnya kita ke dokter biasa gitu, dokter kandungan biasa. Nah, pas dikasih tahu ini plasentanya di bawah, bahkan saat itu disuruh dikeluarin gitu karena dokternya tuh mikirnya ini kayaknya hamil di luar kandungan gitu. Kita untuk langsung panik ya, karena biasanya sesar keluar bayi ini tuh dioperasi tapi hanya mengeluarkan plasenta aja bang, ini plasenta yang dikeluarin. Nah paling kayak gitu aja sih, jadi ke badan tuh kayak takut untuk banyak bergerak, banyak beraktivitas gitu. Tapi secara fisik yang saya rasain sih nggak berasa apa-apa. Cuma begitu masuk trimester 3, memang kayak di bagian panggul, terus maaf kayak kakinya juga berasa sekali gitu, agak nyeri, agak sakit gitu, nggak seperti 3 kemarin gitu. Kalau 3 kemarin tuh mungkin karena bayi saya juga nggak terlalu besar, jadi hamilnya juga nggak terlalu susah gitu. Nah ini tuh kayak jalan sedikit aja capek. Makanya hari Kamis itu kita periksa ke dokter Febriansyah karena 2 minggunya lagi kan mau lahiran. Kita periksa, saat itu dokter Febriansyah malah bilang, oh ini nggak terlalu dalam ya dok ya, menembus dinding rahimnya gitu. Nah kita sempat agak senang gitu, oh berarti ini ada kemungkinan nggak angkat rahim gitu. Dokter juga sudah bilang kayak gitu. Tapi ternyata sampai rumah kok paha tuh kayak tarik-tarik ya, sempat kita pijit juga gitu sama suami. Dan subuh jam 5 kalau nggak salah saya ke kamar mandi, itu pendarahan seperti darah menstruasi gitu. Darahnya memang nggak banyak seperti darah keguguran, cuma lumayan mengucur aja gitu, kayak keran buka gitu. Akhirnya saya hubungin dokter Febriansyah, kita ke IGD dulu ya, ke IGD, terus diperiksa lagi sama dokter Febriansyah, masih keluar ya dok ya waktu diperiksa. Akhirnya disuruh rawat inap 2 hari untuk pemeriksaan paru, sama ada obat kontraksi yang masuk ya dok. Nah itu yang saya rasain justru saat rawat inapnya itu agak berat tuh, karena nggak bisa tidur, terus badan sakit semua, kontraksinya juga lumayan gitu. Dan ternyata mual juga ada, itu pengaruh dari obat juga ya dok, ya pengaruh dari obat kontraksi itu gitu. Nah, waktu itu dokter Febriansyah juga bilang kita tunggu deh sampai 2 minggu lagi, kan pendarahannya juga udah nggak terlalu banyak, bahkan udah berhenti sempat berhenti gitu. Cuma pas hari ya minggu paginya berdarah lagi, jadi ya udah mau nggak mau bisa saat aja keluarin gitu. Nah yang lebih sakitnya sih justru pas operasinya. Jadi sempat dokter anestesi itu kayak ngasih obat apa ya di perut gitu loh, kayak sebetulnya apa ya? Jadi kayak perut tuh disuntik lagi atau gimana. Itu yang saya rasain, kepala tuh bagian belakang tuh kayak mau pecah gitu. Karena sesar 3 sebelumnya tuh nggak pernah ngerasain kayak gitu. Kepala saya mau pecah, terus maunya tidur terus, jadi benar-benar orang pingsan gitu loh. Karena 3 sebelumnya itu benar-benar nggak seperti itu gitu. Operasinya masih melek, masih bisa ngobrol yang sama dokternya gitu. Kalau itu cuma kayak gitu. Pokoknya sakitnya sih justru habis operasi gitu. Bahkan sampai 2 hari saya benar-benar kayak tidur aja. Karena dia juga benar-benar masuk di high care, jadi belum bisa saya pegang. Ya itu kesempatan saya itu buat kesehatan. Nah saya nggak tahu ya itu efek apa gitu bisa sampai segitunya gitu. Bahkan sampai sekarang bekas operasinya pun juga masih berasa sakit. Jadi kalau saya berdiri ini harus makan gitu. Kalau kemarin 3 kemarin
2 hari 3 hari pulang dari rumah sakit itu udah biasa aja. Saya nggak tahu terus cara medisnya apa karena terlalu banyak sayatan atau gimana tuh. Ini nggak dok, ada pesan nggak sih buat Dedi supaya nanti yang kelima, anak kelima Iya operasinya pagi deh. Udah di steril juga ya. Jadi ya karena resiko banget kalau hamil lagi dengan kondisi seperti ini bisa berulang lagi, bisa lagi tipe akreta yang lebih progresif daripada itu disarankan karena anaknya sudah cukup, sudah ada anak perempuan. Jadi kita kemarin diskusi untuk menyetop persalinan, jadi udah di steril ya mas, udah di steril ya, soalnya nggak hamil lagi. Iya, ada lagi pertanyaan untuk dia? Ya silakan. Untuk mandiri sendiri kan anaknya 3 cowok nih, terus reaksinya mereka apa, ada adiknya cewek, berarti kan dia otomatis kakak-kakaknya menjaga banget nih adiknya cewek. Iya, sesuai ekspektasi sih. Mereka senang, excited, seperti dapat mainan baru. Walaupun saya khawatir sebenarnya, khawatir dalam artian karena masih kecil banget kan, sementara ya tahu sendiri anak lain kalau bercanda gitu atau main, walaupun niatnya nggak jahat atau nggak niat mencelakakan gitu, tapi kan suka gerakannya suka yang gitu. Karena saya kalau mereka lagi ya jangan terlalu dekat ya. Kalau mau cium kakinya aja gitu. Karena takutnya ntar berebut. Abang di sini ya, abang di sini, abang, jadi kayak udah dimaki-maki gitu. Sesuai ada teman saya bilang, nanti kalau anakmu besar kasih laki-laki yang mendekatinya. Centengnya 3 soalnya. Dari kecil aja udah kelihatan banget dijagain sekali gitu ya. Mereka senang sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus ibu dan bayinya dan anak saya yang lain juga sehat. Yang pertama kan memang pertama karena saya hadir dalam ruang operasi. Sebelumnya tuh kalau yang 3 ini saya disuruh masuk ketika bayi sudah lahir. Saya nunggu di luar. Terus nanti begitu bayinya sudah keluar gitu, dipanggil sama dokter, Pak silakan masuk ke ruang operasi, kan di azan. Saya azan, saya lihat gitu. Terus kemudian bayinya dibawa ke ibu untuk disusui pertama kali. Untuk yang ini saya boleh masuk ke dalam ruangan. Jadi saya menyaksikan operasinya dari awal dan luar biasa. Maksudnya ini operasi yang memang rumit sebenarnya. Kalau kita paling nggak saya gitu melihat itu, karena rahimnya dikeluarkan di operasi di luar gitu ya. Dokter Febri dan dokter Hamid luar biasa, belum jagoan banget menurut saya sih. Saya ngeliat seperti kalau saya ngeliat seperti sokok daging aja gak ada artinya gitu ya, mereka yang mengerjakannya seperti di film-film. Kalau teman-teman suka lihat film-film Korea kali mungkin ya, acara-acara yang operasi kayak IR gitu, cuma lewat di film saya lihat sendiri, dan operasinya memang rumit gitu. Dan alhamdulillah kami ya hanya atas jalan Tuhan ya dipertemukan dengan Brawijaya gitu di atas saat ini, ketemu tim yang luar biasa, ada dokter Hamid dan dokter Febri yang dari awal sudah memberi apa ya, semacam peta jalannya gitu. Karena kalau kita baca literasinya banyak nauzubillah misalnya banyak ibu yang gagal ketika dioperasi seperti ini karena dari awal tidak terdeteksi, tidak tahu. Begitu dioperasi atau lain kondisi ternyata begini, dan itu sulit sekali karena darahnya keluar banyak sekali. Dan dokter Hamid dan dokter Febri punya cara untuk sebelum dibersihkan plasentanya yang menempel pada dinding rahim, mereka punya cara untuk menyetop darahnya dulu. Tapi itu darah saya lihat di mana-mana. Saya pikir saya nggak kuat lihatnya, tapi ternyata alhamdulillah sanggup juga, mungkin karena menemani segala macam gitu. Dan seperti saya bilang, kalau pasca operasi nyeri sekali karena memang di dada perutnya. Operasinya operasi serem gitu, sehingga banyak obat painkiller juga mesti banyak, dan itu kan nggak mudah. Jadi alhamdulillah terima kasih buat dokter Febri, dokter Hamid, tim Brawijaya dan khusus yang sudah begitu apa ya, telaten dan sangat profesional gitu. Dan alhamdulillah ini yang kami takutkan dari awal itu tidak terjadi.
Alhamdulillah. Jadi mungkin kalau memang setiap kehamilan datang dengan risikonya masing-masing, tapi memeriksanya dari awal itu menjadi penting, dan ketemu dokter dan rumah sakit ibu dan anak yang seperti Brawijaya ini menjadi apa ya, penting sekali. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.